Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu pertama kali yang patut kita ucapkan hanyalah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya alhamdulillah diberikan kekuatan iman Islam hingga kita bisa menunaikan kewajiban kita pada saat ini, yaitu saum puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita berharap terus menerus dan berdoa setiap saat agar apa yang kita lakukan semuanya mendapatkan pahala di sisi Allah. Jangan sampai yang kita lakukan justru tidak bernilai di sisinya dan kita termasuk orang-orang yang merugi. Karena itu mari kita upayakan di bulan Ramadan ini kita berusaha melaksanakan amalan-amalan yang utama agar apa yang memang Allah Subhanahu wa taala inginkan dan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW betul-betul kita bisa laksanakan dan betul-betul itu nantinya akan menjadi pemberat timbangan kita pada hari kiamat. Sekali lagi sangat rugi kita kalau di bulan yang mulia ini, bulan berkah ini, kita tidak mengutamakan apa yang memang Rasulullah SAW ajarkan. Apa amalan-amalan yang utama yang harus kita lakukan di bulan suci ini? Antara lain puasa itu sendiri. Saudara-saudaraku, puasa dengan kita menahan diri kita tidak makan, tidak minum dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, serta kita menahan syahwat kita agar jangan sampai kita membatalkan puasa kita dengan hal-hal yang justru sangat mudah atau sepele, itu tentunya tidak ada artinya. Karena Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, kam min shaimin laysa lahu min siyami illa al-ju' wal atash. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mendapatkan lelahnya saja, dahaganya saja, hausnya saja. Sekali lagi rugilah kita kalau hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi tidak betul-betul kita menahan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa ini harus kita lakukan dengan baik, dengan optimal sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya puasa itu hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan seluruh anggota badan kita ini dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita optimal untuk melaksanakan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena puasa ini adalah perintah Allah. Puasa ini adalah termasuk rukun Islam, yang artinya Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, yang mana khitab daripada ayat ini adalah kepada orang beriman, yang mana orang beriman itu diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana umat sebelum kamu. Yang tidak lain tujuan kita berpuasa adalah mendapatkan ketakwaan. Artinya bahwa ketika orang beriman betul-betul dia kuatkan imannya, keyakinannya kepada Allah, maka dia akan mampu melaksanakan puasa dan mampu meraih ketakwaan. Tetapi kalau puasa itu hanya sekedar saja menahan lapar dan haus, tidak betul-betul melaksanakannya sesuai dengan sunnah Nabi kita, apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, maka otomatis akan menjadi batal imannya, akan menjadi lenyap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang diharapkannya menjadi orang yang bertakwa juga akan sirna. Jadi kita berpuasa ini sekali lagi adalah merupakan tanda orang beriman, dan kita yang berpuasa ini adalah insya Allah ciri khas orang yang bertakwa. Kata bertakwa itu tentu banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bahwa orang yang bertakwa itu disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 132. Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard
uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mengatakan bahwa bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu dan surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, yang semuanya disiapkan untuk orang yang bertakwa. Artinya sekali lagi, orang yang berpuasa akan mendapatkan ketakwaan, dan ketakwaan ini janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang selalu bersegera minta ampun kepada Allah. Dan surga ini sekali lagi luasnya seluas langit dan bumi. Cirinya Allah lanjutkan dalam ayat selanjutnya, yaitu mereka ini selalu menafkahkan hartanya di saat ia lapang dan di saat ia sulit. Kemudian dia menahan marah dan suka memberi maaf. Mereka ini tergolong orang-orang yang berbuat baik. Apa artinya ayat ini? Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat, bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu berkontribusi, orang yang selalu terus melaksanakan perintah Allah dengan hati yang tenang, dengan lapang, dan dengan betul-betul kesungguhan, serta mereka itu rela mengorbankan harta jiwanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang bertakwa itu, mereka ini selalu berkontribusi, selalu terus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik dengan waktunya, dengan hartanya, dengan jiwanya. Pengorbanan itu betul-betul dilakukan. Dan inilah saatnya kita di bulan suci ini, kita betul-betul harus mengorbankan diri kita dengan waktu, dengan jiwa kita, dengan harta benda kita, dengan segala macam yang ada, dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang paling utama dalam kita melaksanakan amalan-amalan utama di bulan Ramadan. Yang kedua adalah kita harus juga melaksanakan tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah kebiasaan Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril, di mana setiap malam bulan Ramadan beliau bersama malaikat Jibril tadarusan. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala akhirnya menurunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran, dan Al-Quran ini adalah memberikan penjelasan dan memberikan kemudahan sekaligus pembeda yang hak mana yang batil. Artinya bahwa Al-Quran ini adalah manhaj kita, pola ataupun dustur kita, undang-undang kita yang harus kita terus-menerus pegang dan harus kita laksanakan kewajiban-kewajibannya. Di antaranya adalah membaca, menghafal, serta kita mengamalkan isi makna daripada Al-Quran. Bahkan Al-Quran ini memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Barang siapa yang baca Al-Quran, nanti mereka akan datang dengan mendapatkan syafaatnya. Kemudian amalan utama juga di bulan Ramadan ini sholat tarawih, sholat malam hari, di mana kita harus mengorbankan waktu dan juga mengorbankan pikiran kita untuk kita sujud ruku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amalan utama yang lain di bulan Ramadan ini, banyak bersedekah, banyak membantu saudara-saudara kita. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membantu hambanya selama hambanya membantu saudaranya. Artinya di sini jelas bahwa Allah akan berpihak kepada hambanya selama hambanya itu punya perhatian, punya empati, selalu terus memperhatikan saudara-saudaranya. Inilah hal yang utama yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, bagian dari amalan-amalan yang insya Allah amalan yang selalu dikerjakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat.
dan mudah-mudahan kita amalkan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.